Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tek Aisyah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Jabatan Operator Layanan Operasional Angkatan 9. Di sini saya akan menjelaskan laporan orientasi kepegawaian pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K yang berjudul Pengelolaan Arsip, Surat Masuk dan Surat Keluar, Subbagian Umum dan Kepegawaian atau Sekretariat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Di sini ada latar belakang landasan hukum kepegawaian pemerintahan dengan perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. P3K adalah warga negara Indonesia yang diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dalam mendukung birokrasi. Yang kedua, implementasi nilai dasar ASN berakhlak. Orientasi ini bertujuan memberikan pengarahan agar setiap pegawai mampu menginternalisasi nilai berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di instansi masing-masing. Maksud dan tujuan: 1. Memberikan pembekalan profesionalisme bagi P3K. Kegiatan orientasi ini diselenggarakan untuk membekali kepegawaian pemerintahan dengan perjanjian kerja dengan pemahaman mendalam agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara operasional sesuai regulasi yang berlaku. 2. Internalisasi nilai dan etika ASN berakhlak. Orientasi ini bertujuan membekali setiap pegawai dengan nilai-nilai dasar, etika, serta moralitas ASN yang meliputi aspek berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Waktu dan tempatnya: 1. Periode pelaksanaan orientasi. Kegiatan orientasi bagi P3K ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, terhitung mulai tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 guna memastikan pemahaman mendalam terhadap nilai instansi. 2. Jam operasional kegiatan. Seluruh rangkaian materi dan pembekalan dalam orientasi ini dijadwalkan secara berstruktur pada pagi hari, yakni dimulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan ketetapan jadwal dari BKPSDM Kabupaten Cirebon. Ketiga, lokasi dan unit kerja. Pelaksanaan orientasi bertempat di satuan kerja masing-masing peserta, yaitu pada subbagian umum dan kepegawaian atau sekretariat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai basis utama penguasaan. Visi dan misi. 1. Mewujudkan Cirebon beriman. Visi utama daerah adalah menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, yang disingkat menjadi tagline Cirebon Beriman sebagai landasan utama pembangunan. 2. Implementasi 5 pilar misi. Misi daerah dijabarkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, penciptaan ekosistem inovatif, pelestarian jati diri budaya modern, penguatan toleransi beragama, serta menyediakan lingkungan yang asri dan nyaman.
Struktur organisasi pemerintahan daerah. 1. Pembentukan organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun organisasi perangkat daerah atau OPD yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, hingga berbagai dinas dan badan teknis guna menyelenggarakan urusan pemerintahan secara sistematis. Yang kedua, pembagian urusan pemerintahan melalui dinas. Berbagai dinas dibentuk untuk menangani urusan spesifik seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga dinas komunikasi dan informatika, guna memastikan setiap bidang pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon tertangani dengan optimal. Yang ketiga, fungsi badan sebagai penunjang urusan. Selain dinas, terdapat badan-badan teknis seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Pendapatan Daerah yang berfungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan dalam aspek manajemen ASN, perencanaan maupun keuangan daerah. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja. Regulasi manajemen kepegawai. Pengelolaan kepegawaian P3K diatur secara ketat berdasarkan regulasi perundang-undangan yang mencakup aspek hak, kewajiban, serta pengembang kompetensi pegawai. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aparatur memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional. Penilaian kinerja berkala. Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan terukur mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama. Proses penilaian ini berfungsi sebagai instrumen untuk memantau produktivitas serta efektivitas pegawai dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan. Struktur organisasi dan tata kerja Bapenda. Landasan hukum pembentukan organisasi. Bapenda Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, khususnya sektor perpajakan daerah. Yang kedua, struktur kepemimpinan dan kesekretariatan. Susunan organisasi dipimpin oleh kepala badan yang membawahi sekretariat, di mana sekretariat mengelola subbagian umum dan kepegawaian serta kelompok jabatan fungsional untuk mendukung operasional internal instansi. Yang ketiga, pembagian bidang teknis operasional. Organisasi terbagi menjadi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak daerah, serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan, yang masing-masing memiliki subbidang spesifik dan jabatan fungsional. Tugas pokok dan fungsi P3K. 1. Menginternalisasi nilai dasar ASN berakhlak. Setiap pegawai harus menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan rutinitas pekerjaan di lingkungan instansi. Kedua, mendukung operasional layanan secara teknis. Sebagai bagian dari rumpun operator layanan operasional, P3K bertugas mengelola persuratan, penataan kearsipan, serta pembaruan data kepegawaian untuk memastikan ketertiban tata kelola organisasi. Identifikasi isu strategis. 1. Masalah keterlambatan disposisi surat. Adanya hambatan dalam alur birokrasi
di mana surat sering tertahan di meja pimpinan atau sekretariat yang mengakibatkan unit pelaksana terlambat dalam menindaklanjuti instruksi kerja yang diberikan. 2. Resiko dokumen hilang atau terselip. Pengelola dokumen fisik yang kurang sistematis menyebabkan berkas sering terselip di antara tumpukan dokumen lainnya, terutama karena tidak segera dilakukan pencatatan administratif pada saat surat pertama kali diterima instansi. Ketiga, ketidakakuratan distribusi. Terjadinya kesalahan dalam pengiriman surat ke unit kerja yang tidak relevan yang dipicu oleh kesalahan pembacaan perihal surat serta kurangnya pemahaman mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi masing-masing organisasi. Identifikasi isu strategisnya. 1. Kelemahan sistem pelacakan status. Sulitnya melakukan pemantauan posisi real surat dalam alur administrasi, sehingga staf tidak dapat memastikan apakah surat tersebut masih berada di meja tertentu atau sudah mendapatkan tindak lanjut dari pihak terkait. 2. Permasalahan penomoran nomor ganda. Sistem pengambilan nomor surat yang masih dilakukan secara konvensional sangat rawan menyebabkan terjadinya nomor ganda untuk dokumen berbeda atau munculnya kekosongan nomor yang merusak urutan logis arsiparis pada instansi. Metrik rencana hasil kerja P3K. 1. Kegiatan mempelajari SOP tata naskah dinas, alur disposisi dan kode klarifikasi arsip di instansi atau input kerja. Tujuan kerja memastikan seluruh dokumen yang keluar memenuhi kaidah tata naskah dinas, bebas dari salah ketik dan memiliki nomor urut yang valid. Indikator pencapaian regulasi dasar persuratan secara teori. Waktu perolehannya tahun 2025. Yang kedua, mencatat surat masuk atau keluar ke buku agenda dari sistem digital. Latihan membuat konsep surat dan lembar disposisi. Tujuan kinerja menjamin surat yang telah ditandatanganin dan dicap dinas dikirimkan ke alamat pada hari yang sama. Indikator pencapaian terbiasa dengan format dan alur pencatatan tanpa kesalahan krusial. Waktu perolehan tahun 2026. Yang ketiga, menjalankan tugas operasional persuratan harian dengan supervisi agenda, distribusikan dan arsipkan. Tujuan kerja memastikan setiap surat keluar memiliki salinan atau tembusan yang diarsipkan secara lengkap. Indikator pencapaiannya, surat tersalurkan ke tujuan dengan tepat waktu dan akurat. Waktu perolehannya tahun 2007. 4. Melakukan rekapitulasi, mengecek kearsipan tata letak arsip atau fisik atau digital, dan menyusun laporan orientasi. Tujuan kinerjanya menjaga kerahasiaan dan fisik dokumen agar tidak rusak, hilang, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Indikator pencapaiannya, laporan orientasi tersusun dari SOP dikuasai penuh. Perolehan waktunya tahun 2028. 5. Memeriksa konsep draft surat keluar yang diajukan oleh unit pengelola. Tujuan kinerjanya memastikan pesan, maksud, dan data di dalam surat sudah benar serta tidak ada informasi yang tertinggal. Indikator pencapaiannya jumlah dokumen konsep surat keluar yang diproses.
Perolehan waktu tahun 2029. Mendistribusikan surat kepada bidang atau unit pengelolaan sesuai instruksi disposisi. Tujuan kinerjanya menjadi instrumen disposisi pemimpin untuk menginstruksikan tugas kepada staf. Indikator pencapaiannya jumlah surat yang berhasil didiskusikan. Kesimpulannya, 1. Keberhasilan internalisasi nilai berakhlak. Orientasi ini telah berhasil membekali P3K dengan nilai-nilai dasar ASN yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk diterapkan dalam rutinitas kerja harian di Badan Pendapatan Daerah. 2. Pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Peserta orientasi kini memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur organisasi, visi misi, serta rencana strategis pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi landasan utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang ketiga, kesiapan mendukung kinerja instansi. Laporan ini menegaskan bahwa seluruh rangkaian orientasi telah membekali aparatur dengan kompetensi dan etika profesi yang dilakukan untuk berkontribusi optimal dalam mencapai target kinerja organisasi, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah. Saran: keberlanjutan program pengembangan kompetensi. Disarankan agar kegiatan orientasi dan pelatihan serupa dilakukan secara berkala dan berkeseimbangan guna terus meningkatkan keterampilan serta memperkuat integrasi sosial antara aparatur sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. 2. Transformasi menjadi agen perubahan digital. P3K didorong untuk menjadi agen perubahan yang proaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam mendukung digitalisasi sistem perpajakan daerah guna meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak. 3. Meningkatkan sinergi dan etika kerja. Diharapkan adanya penguatan kolaborasi serta bimbingan berkelanjutan dari senior dan pimpinan agar nilai-nilai etika kinerja yang kokoh tetap terjaga demi mewujudkan visi Kabupaten yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.